Halo majikan, hari ini kita missing ya, soalnya ada kasus yang miris banget tapi kesian banget juga. Perkara pelakunya tuh sebenarnya cuma butuh temen aja biar bisa didengerin atau biar nggak ngerasa sendirian gitu. Macam babu nih kalau bikin teman cerita kan biar majikan yang punya cerita mungkin ya pengen ditumpahkan unek-uneknya gitu. Jadi ada media buat diceritakan ke banyak orang, jadi kita nih merasa apa ya, didengar dan didoain juga. Kalau misalkan ada masalah apa di kolom komen pasti banyak tuh yang doain. Majikan kita kan pada bye-bye soalnya ya. Nah, di kasus ini tuh ada pria bernama Dennis Nielsen, guys. Dimana dia tuh selalu merasa kesepian, selalu merasa nggak dianggap dan butuh temen aja pokoknya. Yang tidak suka menjudge ataupun menghakimi dia. Pokoknya selalu bisa nemenin biar dia nggak ngerasa kesepian begitu dah. Dan sepertinya Dennis ini tipe-tipe orang yang takut untuk merasa kehilangan ataupun ditinggalkan. Ya namanya hubungan, mau itu pacaran atau pertemanan, kan memang kadang ada masanya punya jalan sendiri-sendiri tuh orang. Makanya ada istilah kalau setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Yang mana maksudnya dalam perjalanan hidup kita nih, pasti kan kita akan bertemu orang-orang baru. Tapi nanti memang ada titik di mana orang tersebut akan pergi, bukan hanya karena apa, berantem ataupun meninggal, atau ya memang harus pergi aja gitu, misalkan kuliah ke luar negeri ataupun kerja di luar kota, jadinya kan kepisah. Mau nggak mau, masing-masing dari kita kan punya tujuan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang kekal di dunia ini, wahai saudara-saudara. Asyik. Nah, tapi si Dennis ini kayaknya tidak suka dengan momen atau perasaan ditinggalkan kayak begitu. Makanya orang-orang yang diajak kenalan dan dijadikan teman nih, semuanya tuh sama dia dibuat selalu bersama. Walaupun konteks selalu bersamanya ini belum tentu masih napes ya orangnya. Serem banget. Nah, makanya kita bahas dulu background dari si Dennis ya. Dennis Nielsen, seorang pria yang lahir tanggal 23 November 1945 di Fraserburgh, Skotlandia. Dia lahir tuh dari ayahnya bernama Olaf Magnus Moxheim, yang mana ayahnya itu seorang tentara dan ibunya Elizabeth White yang merupakan ibu rumah tangga. Nah, tadi kota Fraserburgh sendiri adalah sebenarnya kota kecil yang ada di Norwegia sana, gengs. Cuacanya itu tuh keseringan dingin terus sepanjang tahun, yang mana matahari kayak mendung mulu kelihatannya. Alhasil menyebabkan kelihatannya kotanya kayak surem terus. Macam kotanya Edward Cullen di Twilight, dan nggak banyak pekerjaan yang bisa dicari di sana. Ditambah karena cuaca yang suram mulu nih, hubungan orang tuanya Dennis mah 11-12 juga. Maksudnya surem, karena bapaknya itu KDRT, patriarki, dan suka bikin trauma anak. Makanya Dennis ini bisa dibilang tumbuh dengan psikologis yang tidak bagus sebagai anak yang selalu ngeliat orang tuanya berantem mulu, plus juga sering dikasarin sama bapaknya itu. Dan Elizabeth nih sebagai istri mungkin lama-lama nggak tahan juga pada akhirnya. Yang mana waktu Dennis berusia 4 tahun akhirnya orang tuanya itu bercerai. Masalahnya nih, aduh sudah cerai, Dennis ini kayak seolah nggak diharapin sama bapaknya ataupun ibunya juga. Jadi kayak nggak ada yang mau ngurus dia gitu loh. Bayangin aja sebagai anak yang nggak dipedulin sama bapak maupun sama ibunya, kan sedihnya kayak apa ya. Untungnya masih ada kakeknya tuh yang baik, orang baik nih kakeknya nih. Ya akhirnya si kakek ini merawat Dennis dengan kasih sayang. Ya terkadang kan kakek nenek kita memang suka lebih sayang sama cucunya ketimbang orang tua sendiri. Kakeknya Dennis itu adalah seorang nelayan yang sebenarnya nelayan itu kan bisa dibilang waktu kerjanya habis di laut ya. Pagi-pagi buta udah pergi terus baliknya sore. Namun meskipun begitu, si kakek ini masih menyempatkan waktu untuk main dan ngerawat si Dennis. Jadi Dennis sendiri waktu itu hatinya memang lebih senang, lebih penuh gitu rasanya sewaktu bersama kakek ketimbang waktu masih tinggal sama orang tuanya. Pokoknya Dennis jadi bener-bener deket lah sama kakeknya, dan kakek itu menjadi semacam sosok figur yang Dennis sayangi dan Dennis percayai. Ibaratnya Dennis sudah nggak punya siapa-siapa lagi lah selain kakek ini yang menjadi pegangan hidupnya. Cuma ibarat kayak cerita-cerita di drama Korea tuh ya. Belum juga lama nih mendapatkan kebahagiaan dan kasih sayang Dennis idam-idamkan. Waktu Dennis umur 6 tahun, si kakek seperti biasa tuh pagi-pagi pamit mau pergi ngelaut kan, nyari ikan. Cuma kok hari itu ditungguin sampai sore kagak pulang-pulang. Sampai tahu-tahu ibunya Dennis datang tuk-tuk ke rumah kakek yang nggak biasanya kan ibunya datang, tadinya kan udah ninggalin si Dennis. Di situ ibunya bilang kayak, kamu mau ketemu kakek apa enggak? Ya ditanya begitu Dennis ngangguk lah, orang dari tadi dia nungguin kepulangan kakek. Tapi ternyata si Dennis ini dibawa ke rumah sakit, di mana dilihat di situ kakeknya sudah terbaring di atas peti mati. Ternyata sang kakek ini mengalami serangan jantung saat tadi lagi mancing. Jadilah Dennis ditinggalkan sosok pegangan hidupnya. Di situ Dennis terdiam lama tuh melihat sang kakek yang kaku nggak bergerak. Untuk pertama kalinya dia ngelihat orang yang sudah meninggal dari jarak yang deket banget kayak begitu tuh. Di situ perasaannya campur aduk, yang udahlah ditinggalin sama kedua orang tuanya nggak mau ngerawat. Sekalinya ada yang
dia mau ngerawat dan sayang sama dia malah meninggal. Dan setelah kejadian itu, Dennis ini menjadi anak yang pendiam dan memang jadinya suka menyendiri kayak bengong-bengong melulu. Menghayal kalau dia tuh mau ikut meninggal juga biar bisa ketemu lagi sama si kakeknya. Abis dia udah merasa nggak punya siapa-siapa lagi. Bahkan beberapa kali dia sengaja nyebur ke laut, gengs, karena ingin ya mencoba mengakhiri hidup. Cuma ujung-ujungnya tuh naik ke permukaan lagi pas nafasnya udah nggak kuat. Nah, di titik itulah sepertinya memang Dennis ini terobsesi terhadap kematian. Singkat cerita, Dennis ini tumbuh kan menjadi anak yang cukup berbeda memang. Selain dia itu pendiam, dia juga introvert parah. Ditambah lagi, ternyata kok kalau dia ngeliat cowok-cowok yang cakep tuh hatinya geter. Awalnya dia tuh pernah nonton film Superman. Lah Superman itu kan dari zaman dulu sosoknya digambarkan apa ganteng, badannya six-pack gitu kan, apa jeplak begitu kemana-mana. Nah si Dennis suka tuh ngeliat si Superman tuh. Mungkin dulu kalau Dennis ngeliat Panji manusia milenium tuh yang diperanin sama Primus, suka juga kali dia tuh. Lah abis di TV dulu kan kita kagak ada TV kabel ya, kagak nonton Superman, nontonnya Panji. Mana channelnya juga kresek-kresek gitu kan, apa net-net kegenteng benerin antena. Ya Allah, kasih banget ya. Ya pokoknya si Dennis demen ngeliatnya begitu-begitu. Ya cuma waktu itu namanya laki suka sama laki kan masih tabu banget gitu dan dianggap aib ya sampai sekarang juga. Cuma maksudnya dulu nih lebih-lebih gitu, sampai istilahnya di sana kalau begitu tuh kriminal, guys. Makanya si Dennis bingung nih dengan rasa deg-degannya itu tuh kalau ngeliat cowok cakep. Jadinya dia juga nggak bisa terbuka itu sama orang untuk ngomongin perasaannya. Ya makinlah dia tidak bergaul sama siapapun alias introvert mentok. Pokoknya dia lebih banyak menghabiskan waktu sendirian kayak menulis jurnal atau ngehayal fantasi dengan para laki-laki yang dia taksir. Nah masalahnya balik lagi ke poin dimana hubungan antara laki-laki dan laki-laki itu waktu tahun segitu bisa dibilang kriminal. Jadi dia juga berpikir nggak mungkin melakukan atau ngajak atau bahkan sekedar bicara dengan laki-laki lain karena takut kalau misalkan laki-laki itu ternyata lurus, ntar jadinya si Dennis ini ketahuan terus bakal dikucilkan, dikata-katain, bahkan bisa dilaporin. Nah dari situ dia mulai teringat nih sama sosok kakeknya yang waktu itu meninggal, dimana kan dilihat keadaannya udah kaku, maksudnya tidak bisa berontak ataupun nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah. Dennis ngehayal tuh, macam kalau ada tubuh orang yang nggak bisa bergerak, berarti si Dennis ini bisa melakukan apapun dengan bebas. Karena jatuhnya orang itu ya bakal pasrah, kagak bisa berontak. Jadilah dia mulai terobsesi dengan tubuh yang tidak bergerak alias tubuh yang sudah innalillahi. Yang jatuhnya mah ini udah kelainan ya. Long story short lagi nih, setelah lulus sekolah di umurnya 17 tahun, si Dennis ini masuk militer. Ya sebenarnya bukan tanpa alasan, gengs. Karena di awal kan memang bapaknya itu backgroundnya tentara. Dan tadi kan kita udah jelasin kalau di kotanya itu nggak banyak hal yang bisa dilakukan. Lapangan pekerjaan juga sedikit, yang mana kebanyakan pemuda biasanya ya pergi merantau dari kota itu. Nah, ikut militer adalah semacam apa ya, bukan pelarian, tapi memang opsi untuk mau ngapain lagi daripada rebahan baik di rumah nganggur. Toh kalau ikut militer kan digaji, hidupnya juga lebih terjamin gitu, dapat tempat penginapan di dorm, makan juga disediain terjadwal, lebih jelas hidupnya. Apalagi dia memang gabungnya di bagian Army Catering Corps, yaitu salah satu divisi penyedia makanan untuk pasukan angkatan darat. Macam kayak ngurusin cateringnya para tentara gitu loh, tapi dihitung tuh gizinya, kalorinya, dan sebagainya. Yang kalau lagi perang biasanya ditaruhnya di dapur barak begitu. Dan ternyata si Dennis suka dengan pekerjaan itu, sampai sempat dikirim ke beberapa daerah-daerah luar negeri kayak ke Jerman, ke wilayah Timur Tengah juga. Namun sebenarnya selama menjadi tentara itu konflik batinnya nih makin bergejolak. Lah bisa kan dia biasanya suka sama laki, tiap hari ngeliat dan ketemu sama tentara-tentara yang badannya kayak Superman semua tuh. Mana kalau lagi mandi kan campur, kelihatan semua tuh ichi bosnya gundala gandul. Makin-makin lah fantasinya dia kemana-mana. Cuma sebenarnya hal yang paling dia nikmatin itu bukan pas ngeliat lagi pada mandi bareng begitu, melainkan kalau lagi pada tidur di dorm. Kenapa? Ya karena kan obsesinya sama orang metong begitu ya. Kalau lagi mandi kan orang gerak-gerak. Beda kalau lagi tidur kan diem aja udah. Nah di situ si Dennis kayak suka merhatiin teman-temannya tuh pas lagi tidur begitu, serem banget. Karena dia ngerasa tertarik pada tubuh-tubuh yang tidak bisa bergerak. Perkara di pikirannya nih, seseorang yang tidak bisa bergerak itu tuh malah bisa dimiliki. Ya soalnya kalau mandi terus tahu-tahu dia pegang ichibosnya begitu, di smackdown yang ada. Makanya kalau orang tidur kan dipegang-pegang dikit kadang suka nggak nyadar. Sampai gak jarang si Dennis ini kayak suka membuat teman-teman satu kamarnya itu tuh mabok parah supaya mereka ini bakalan tidur sampai tepar begitu loh. Lalu si Dennis ini akan berada di sampingnya hanya untuk memperhatikan tubuh teman-temannya itu. Cuma di situ Dennis nggak ngapa-ngapain, gengs. Ini bukan yang kayak dibikin mabok terus di heho-hehoin begitu. Enggak, disentuh enggak. Cuma
dipandangin aja gitu pas lagi tidur. Dan situ Dennis sudah merasa puas banget. Namanya ini juga kelainan serem. Lanjut lagi ya, waktu berjalan selama 10 tahun. Jadi cukup lama sih Dennis sebenarnya berada di militer, sampai sebenarnya dia juga sangat disegani karena udah jadi senior jatuhnya. Tapi akhirnya dia memang memutuskan untuk keluar di tahun 1972 tuh, waktu usianya 27 tahun. Yang mana selama di militer tuh 10 tahun, ya gitu-gitu aja tuh perbuatannya dia. Maksudnya nggak ada orang yang diapa-apain ya. Hanya diperhatikan aja tuh pas lagi tidur begitu kan, dan Dennis akan berhayal dengan fantasinya sendiri, nggak pernah sampai megang pokoknya. Nah setelah keluar tuh, niatnya dia awalnya mau balik ke rumah ibunya. Ya udah pulanglah, dia kangen. Namanya anak nyari ibunya begitu kan. Habis itu udah nggak punya siapa-siapa lagi. Cuma memang posisinya ibunya itu udah nikah lagi dan punya anak dari pernikahan barunya. Yang mana kedatangannya dari sini kayak tidak diharapkan. Bukannya disambut karena udah lama nggak ketemu lama. Yang ada si ibu ini malah kayak terus-terusan ngatain dan nyalahin si Dennis atas keputusannya keluar dari militer. Semacam kayak, sayang banget kamu ngapain keluar sih, udah bener di sana. Emang kamu mau kerja apa sih, udah umur segini juga nggak kawin-kawin. Ya si Dennis ke-trigger lagi tuh dengan masa kecilnya yang memang tidak pernah mendapatkan kasih sayang, terutama dari sosok ibunya. Maksudnya dia pulang itu kan pastinya tadi kangen, mikirnya bakal dipeluk hangat begitu kan sama seorang ibu, tapi nyatanya ya dia masih menjadi anak yang tidak diharapkan. Maka dari itu si Dennis memutuskan untuk pergi aja lah ke London. Ya akhirnya di London sana dia kerja di kantor ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan ya, bisa kita ketenaga kerjaan gitu, macam PNS lah kalau di sini ya. Jadi kerja di kantor pemerintahan maksudnya. Dan waktu di sana sebenarnya Dennis ini bisa dibilang hidupnya sangat membaik ya. Dia punya pekerjaan, penghasilan tetap, tinggal di apartemen juga yang layak. Cuma ya ada satu yang kurang, dia selalu merasa kesepian. Ya karena dia pun nggak berusaha mingle sana-sini bertemu dengan orang baru juga. Kalau ke bar gitu ya, dia juga duduk sendiri tuh dan minum sendirian. Yang terkadang dia iri gitu ngeliat meja sebelah mungkin isinya pada ngumpul ketawa-ketawa sama temen-temen. Ya masalahnya pada saat itu ternyata dia masih punya ketakutan atau trauma tentang penolakan, kehilangan, dan ditinggalkan. Perkara perlakuan orang tua dan kakeknya meninggal dulu. Namun semua keadaan itu mulai berubah geng sejak tahun 1973. Di mana ada seorang laki-laki yang meng-approach dia duluan, apa sih maksudnya kayak effort ngajak kenalan duluan begitulah. Sampai akhirnya laki-laki ini tinggal bareng di apartemennya si Dennis. Jadi itu pertama kalinya si Dennis punya hubungan dengan laki-laki juga ya, yang bisa dibilang itu adalah cinta pertamanya dia. Cuma ternyata hubungan mereka putus di tengah jalan, dan yang mutusin si pacarnya itu. Ya makin-makin lah si Dennis ini merasa trauma dengan yang namanya ditinggalkan. Kenapa semua orang nih ujung-ujungnya ninggalin dia sih? Namun dari situ si Dennis ini lebih pede untuk berkenalan ataupun berbicara dengan pria-pria lain, karena udah punya pengalaman dengan hubungan dengan yang kemarin kan, yang pertama ini. Namun rata-rata karena Dennis ini memang kenalannya di bar dan khusus sama laki-laki yang begitu ya, jadinya rata-rata hanya ingin menjalani hubungan semalam aja begitu, kayak singkat saja, paham? Celup-celup semalam habis itu pergi. Ya lagi-lagi di situ si Dennis merasa dirinya ditinggalkan, gak ada yang benar-benar menginginkan dia atau menyayangi dia. Sampai akhirnya di tanggal 30 Desember 1978, tepat 1 hari sebelum tahun baru, Dennis ini kenalan sama Brondong usianya ber-14 tahun bernama Stephen Holmes. Mereka ngobrol-ngobrol dan minum-minum di apartemennya Dennis tuh. Dan di situ si Dennis ini suka banget sama si Stephen tuh. Cuma kan karena dari awal niatnya sebenarnya ketemuan kenalan doang gitu ya. Jadi pas udah menjelang malam si Stephen ini mau pulang. Nah Dennis kagak mau Stephen pulang, kagak mau Stephen ninggalin dia. Maka dari itu Dennis melakukan sesuatu agar si Stephen ini bisa terus bersamanya, yaitu lehernya si Stephen pakai dasi sampai nggak selama si Stephen. Namun yang Dennis rasakan di situ bukan ketakutan ataupun penyesalan, tetapi dia merasa akhirnya dia mempunyai seseorang yang nggak bakalan kemana-mana nih, akan ada terus untuknya. Dari situ si Stephen diletakin di tempat tidur, diajak ngobrol, dipeluk kayak dijadiin guling, pokoknya disayang-sayang guys. Nggak hanya itu, macam kayak apa ya, punya boneka atau mainan baru. Setiap hari nih Stephen dimandiin, digantiin bajunya, ditaruh lagi di kasur begitu, diajak ngobrol. Kebayang kan ya? Lah kalau boneka mah enteng ya, kayak ini labu-bu nih segede gini tetep aja enteng. Tapi Stephen ini kan orang, berarti kalau ke kamar mandi digeret-geret, digotong, digendong begitu. Cuma lama-lama gimana pun juga, pasti kan kondisinya Stephen nih bau karena membusuk ya. Maka dari itu akhirnya si Dennis nih meletakkan Stephen di bawah lantai apartemennya. Jadi apartemen di sana waktu itu rata-rata dari kayu. Nah ada part nih lantainya tuh yang kayak bisa dibuka atau dicongkel gitu loh, dan bolong bawahnya memang. Namun sebenarnya tubuhnya Stephen sendiri nih kagak muat dimasukin ke situ. Tapi sama si Dennis ditekuk lah biar muat. Ntar kalau dia kangen nih pingin ngobrol sama Stephen lagi, ya udah dikeluarin deh tuh sama Dennis. Bener-bener macam boneka kayak mainan. Dan di saat-saat itu si Dennis merasa bahagia majikan, karena dia merasa nggak sendirian lagi. Dimana si Stephen ini akan selalu ada di situ aja kapan saja Dennis butuh teman,
akan selalu ada Stephen. Namun lama-lama ya tadi, bau dan kaku. Nah kalau kondisinya udah kaku, mau dilipat lagi di tekukan kagak bisa. Kondisinya pun makin busuk tuh tiap hari. Dennis sendiri nggak tahan tuh sama baunya. Akhirnya dia putung-putung itu si Stephen tuh, terus dimasak biar lunak dan nggak bau lagi. Setelah itu dibuang sedikit demi sedikit ke dalam toilet. Dicemplungin ke toilet. Ya udah setelah itu Stephen beregon. Barulah Dennis merasa kesepian lagi karena Stephen udah kagak ada. Makanya dari situ si Dennis mencari pengganti Stephen. Yang dari tahun 1979 sampai 1981 ada belasan pria muda yang telah menggantikan si Stephen. Jadi siklusnya hampir sama semua ya. Kalau si pria ini udah busuk dan kaku, bakalan dimasak gitu kan, terus dibuang ke toilet. Habis itu cari cowok baru lagi. Kala itu rumah darah. Ih, takut banget. Ya kebanyakan cowok-cowok tersebut adalah pemuda-pemuda yang dia temui di bar ataupun tunawisma. Pokoknya bisa diajak ke rumah lah. Yang kalau udah masuk jebakannya si Dennis ya udah jadi the next Stephen tadi. Dimana maksudnya semuanya ditreatnya sama ya, dimandiin, digantiin baju, dibaringkan ke kasur, diajak ngobrol. Pokoknya dirawat kayak teman hidup. Ya nanti Dennis juga akan tidur di sebelahnya tiap malam. Ntar kalau udah mulai busuk, udah mulai bau, dibuang ke toilet udahlah. Nah, Dennis ini kan tinggalnya di apartemen ya, yang mana saluran pembuangannya itu bisa dibilang jadi satu tuh, mengalir melewati unit-unit lainnya juga. Para penghuni lain sih mengaku sempat mencium bau-bau aneh. Ya tapi mereka kira itu bau dari pipa yang mampet aja, namanya juga pipa pembuangan toilet kan pasti mambu. Sedangkan polisi itu juga nggak menaruh curiga apa-apa. Karena mereka tidak mendapatkan adanya laporan orang hilang. Gimana bisa? Karena orang-orang yang jadi korbannya Stephen itu tuh rata-rata memang nggak dicariin sama keluarganya. Soalnya rata-rata pria yang diajak kenalan sama si Dennis itu kan rata-rata kenalannya di bar. Itu pada broken home. Atau memang diusir dari rumah karena ya masalah orientasi mereka. Lagi-lagi yang pada waktu itu tabu. Ataupun kenalannya ya seorang tunawisma yang memang udah nggak punya keluarga. Ya intinya emang nggak ada yang nyariin mereka lah. Jadinya kalau hilang juga nggak ada yang bikin laporan. Makanya hidupnya si Dennis mah aman-aman baik. Dia tetap kerja aja tuh jadi PNS kalau pagi kan, kayak orang bener udah. Tapi kalau udah sore nih, udah pulang dari kantor, terus pulang ke apartemen, di dalamnya nih ada seseorang yang telah kaku yang selalu Dennis ajak ngobrol. Dimana Dennis merasa ada yang selalu nungguin dia di rumah dan tidak akan meninggalkannya atau mencapakan dia lagi. Dan selama itu, nggak ada satu orang pun yang tahu rahasia gelapnya si Dennis. Jadi image si Dennis ya walaupun introvert ya, namanya orang introvert kan wajar-wajar aja ya. Ya kayak orang bener aja, udah biasa aja udah. Nggak ada yang nyangka. Hingga di tahun 1981, Dennis ini ceritanya terpaksa pindah dari apartemennya itu karena kontraknya habis. Dan si pemilik apartemen ini mau ngasih ke orang lain dengan harga sewa yang lebih tinggi. Makanya si Dennis memilih untuk ya udahlah cabut aja. Cuma di apartemen barunya ini sebenarnya jauh lebih kecil. Dan nggak ada lantai kayu yang bisa dibongkar juga buat ngumpetin orang. Namun hal itu tuh tidak menghentikan perbuatannya Dennis juga. Karena tetep aja lanjut. Intinya ujung-ujungnya ya kadang nggak bisa diumpetin ke kayu, langsung aja dibuang ke toilet kayak tadi. Tapi yang namanya buang-buang terus ke toilet lama-lama numpuk lah. Karena kan yang dibuang ini gimana pun juga bentukannya daging ya, bukan kayak kotoran yang lebih gampang terurai. Makanya di tahun 1983 atau setelah 3 tahun dia tinggal di apartemen baru itu, beberapa penghuni sana tuh ngeluh ke pengelola apartemen karena dibilang saluran toilet sama wastafel mereka tuh mampet. Jadi airnya sampai meluap dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yaudah sama pengelola apartemennya tuh dipanggilin tukang ledeng buat benerin saluran pipanya, sama semacam kayak buat sedot WC kali ya. Waktu itu yang datang tukang ledengnya ini namanya Michael Katran. Dia itu termasuk tukang ledeng senior yang memang udah berpengalaman, gengs. Jadi dengan gercep dan cekatan si Michael ini tuh bisa ngecek dan buka-buka tuh saluran pipa yang ada di apartemen itu. Yang pas dia lihat, lah pantesan aja mampet karena isinya ini bukan hal-hal semacam apa kotoran ataupun rambut-rambut gumpal di saluran air, tapi banyak potongan daging-daging yang memang belum terurai sama tulang kecil-kecil. Si Michael yang emang udah pengalaman dengan permasalahan saluran seperti itu ya melihat nih kayaknya bukan sekedar daging dari sisa makanan dah. Makanya hal itu dia laporkan ke polisi. Yang besoknya polisi datang nih buat ngecek nih. Dan bener aja pas polisi lihat dan menginvestigasi daging-daging itu, dilihat wah, ini mah daging orang. Kok bisa ada di saluran pembuangan? Yang berarti ini ada salah satu penghuni apartemen ini yang buangin daging-daging ini lewat toilet. Cuma belum diketahui kan siapa nih pelakunya nih yang membuang daging-daging tersebut. Perkara kan semua saluran di apartemen itu terhubung jadi satu. Maka dari itu ya polisinya ngetok unit-unit itu satu-satu. Dengan maksud mau nanya, mau menginterogasi setiap penghuni. Dengan catatan ya polisinya juga belum tahu pelakunya siapa ya. Dan pas ngetok pintu unitnya Dennis, ya mungkin si Dennis sudah ngerasa parno duluan. Namanya orang bersalah pasti kan selalu ada ketakutan, ada parnonya begitu ya. Yang padahal maksudnya polisi di sini baru mau nanya-nanya aja karena semua penghuni pun diketok dan ditanya. Tapi tahu-tahu si Dennis langsung bilang, "Kalian nemuin daging dan tulang-tulang ya?" "Iya, itu perbuatan saya, Pak." "Ya langsung aku baik si Dennis, lah polisi kaget lah.
Seluruh penghuni dan rekan kerjanya si Dennis juga pada kagak percaya di kantor. Karena bener-bener gak ada yang menaruh curiga sama sekali sama si Dennis. Lah kayak orang bener. Cuma setelah mengatakan itu kepada polisi, Dennis ini mengaku lega katanya. Karena semua rahasia yang sebenarnya dia simpan selama ini ya udah akhirnya kebuka juga. Dimana dia mengaku sudah melakukannya terhadap 16 pria. Lagi-lagi si polisi kaget kayak, 16? Dikira cuma 1-2 orang doang gitu. Ternyata 16. Kok selama ini nggak ada laporan apa-apa, nggak ada laporan orang hilang gitu. Nggak nyangka juga jadi si polisi nih. Ya pokoknya dengan enteng dan tenang, si Dennis ini tuh menceritakan satu-satu kejadiannya. Mulai dari yang Stephen di apartemen yang lama itu yang pertama kali. Macam kayak curhat ke polisinya jadinya. Yang mungkin si Dennis ini merasa polisinya bisa jadi teman curhat kali ya. Ya bisa kan dia memang selalu pengen punya orang yang bisa dengerin dia. Sementara kalau polisi dengerin keterangan dari pelaku kan pasti nyimak gitu dengan seksama. Yang pengen nulis-nulis juga yang seolah-olah menjadi pendengar yang baik, yang care, macam kayak psikolog. Makanya si Dennis ini ngalir aja terus ceritanya dari awal sampai akhir. Dia pokoknya tuh bilang alasannya menghabisi si 16 pria ini tuh bukan karena benci ataupun punya konflik dengan mereka, melainkan pengen punya teman aja, Pak. Saya ini hanya ingin mereka tetap tinggal bersama saya, katanya begitu. Ya tentunya kejadian ini langsung rame. Banyak yang berpendapat kalau pasti ini kondisi mental dari Dennis terganggu alias ya sakit mental. Habisnya orang gila mana yang pengen punya teman terus biar nggak ditinggalin gitu ya, temennya dibuat begitu. Yang mana kan berarti selama ini Dennis juga tidur dengan orang-orang ini yang sudah tidak bernyawa. Namun kalau si Dennis ini dianggap punya gangguan mental, otomatis dia kan jadi nggak bisa dipenjara dong, karena orang gila nggak bisa dipenjara. Sedangkan psikiater yang meriksa Dennis tuh mendiagnosa kalau Dennis ini memang punya trauma masa kecil yang berat yang menyebabkan semua sifatnya yang sekarang itu. Nah makanya jaksa penuntutnya mengatakan kalau enggak, Dennis ini nggak gila, dia harus dihukum. Mereka pokoknya meyakini kalau si Dennis ini memang psikopat aja. Karena kan dia secara sadar melakukannya. Dimana di pagi hari pun dia masih bekerja dengan baik di kantornya. Dan dia dengan sadar juga ada keinginan untuk menyembunyikan ini semua kan dari awal tuh. Nah hal itulah yang menjadi landasan kalau si Dennis ini cakap hukum alias bisa diproses. Makanya akhirnya Dennis Nielsen dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dan ternyata setelah di penjara nih, Dennis ini malah merasa cukup bahagia di sana, gengs. Karena apa? Karena dia punya teman satu sel, jadi nggak ngerasa kesepian. Dia juga katanya menunjukkan sikap yang baik, nggak pernah berulah sama sekali, pokoknya taat peraturan penjara. Dan di waktu luangnya, dia suka nulis-nulis tuh. Sampai akhirnya, dia nih nulis biografinya sendiri yang diberi judul History of Drowning Boy. Dimana di situ dia membahas tentang masa kecilnya, tentang kesepiannya, dan orientasinya yang berbeda dengan kebanyakan orang. Ya namun, pemerintah Inggris itu melarang buku tersebut untuk diterbitkan secara publik ya, karena kan si Dennis ini dianggap sebagai orang jahat gitu. Sampai waktu pun berlalu, gak ada catatan buruk ataupun yang aneh-aneh tentang Dennis di penjara. Lempeng-lempeng aja, gengs. Tapi memang karena usia ya, dimana waktu usianya 72 tahun, Dennis ini akhirnya meninggal di tahun 2018 karena memang sakit. Namun mirisnya, di pemakamannya dia itu tidak ada keluarganya sama sekali yang datang. Yang mana di akhir kisahnya, Dennis ini kembali sendirian dan kesepian. So itu gengs, kasus dari seseorang yang menambahkan seorang teman atau pasangan yang bisa diajak bercerita dan mengusir kesepian. Ya semua itu karena hal yang terjadi dari kecil sampai gede ya. Dimana orang ini selalu merasa tidak diinginkan dan tidak punya tempat untuk berbagi cerita. Yang berujung menjadi sebuah hal mengerikan. Karena kan sampai ada istilah tuh, kesepian bisa membunuhmu. Karena dampaknya memang bisa ke mental sampai fisik juga. Masalahnya yang menakutkan di sini, Dennis seperti punya dua kehidupan. Kalau pagi kayak orang bener, kayak orang normal aja gitu. Rakyat pada umumnya pergi kerja, di kantor juga bagus. Tapi kalau udah pulang ke rumah, ada sebuah rahasia yang dia sembunyikan. Ya majikan, semoga kita semua di sini bisa saling menguatkan ya. Kalau kalian merasa kesepian, ya nonton aja nih video kita gitu. Komen-komen juga nggak apa-apa, numpahin unek-unek gitu hari ini ada apa. Dan buat teman-teman yang mau nimpalin, nanggepin balas-balasin komennya juga silahkan. Nggak apa-apa banget pada saling balas-balasan komen gitu, babu seneng. Tapi jangan balas-balasan pada berantem di komen ya. Ngapain udah seharian repot hidup gitu, pakai nyari emosi berantem di komen-komen, buang tenaga. Kagak usah ya. Terima kasih semuanya majikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.